Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Edi Nugraha dengan kode asisten YADN. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat praktikum dasar sistem operasi modul 4. Web server. Web server dapat mengacu pada dua hal, yaitu sebagai hardware ataupun software. Yang pertama yaitu sebagai hardware. Pada sisi hardware, web server adalah perangkat yang menyimpan software layanan web dan juga file komponen-komponen sebuah website, misal seperti file HTML, gambar, CSS, dan file JavaScript. Yang tentunya, server ini terhubung ke jaringan baik lokal maupun internet dan juga mendukung pertukaran data dengan perangkat lain yang terhubung ke layanan web tersebut. Jika dilihat dari sisi software, web server adalah sebuah software yang menyediakan layanan web kepada klien yang melakukan request terhadap layanan tersebut, dan juga mengatur bagaimana sebuah web user mengakses layanan tersebut, sesuai dengan protokol yang ada, misal HTTP atau HTTPS. Fungsi web server. Untuk fungsi utama dari web server sendiri, yaitu menyimpan, memproses, dan memberikan halaman web sesuai dengan permintaan dari web user atau klien. DNS server. DNS atau Domain Name System atau sistem penamaan domain adalah salah satu service pada server yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data yang tersebar atau distribute database dan juga alamat IP dalam jaringan komputer. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. DNS memiliki peran penting untuk internet dan dapat juga diimplementasikan pada jaringan intranet. DNS menerjemahkan nama host atau hostname menjadi IP address ataupun sebaliknya, sehingga nama tersebut mudah diingat oleh pengguna internet. DNS juga memberikan informasi tentang suatu host ke seluruh jaringan. Contoh dari DNS sendiri yaitu ada google.com memiliki alamat IP 172.217.0.142. Fungsi DNS. DNS memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi alamat komputer di dalam suatu jaringan. 2. Sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. 3. Melakukan pendataan mail server. 4. Mentranskripsikan alamat domain. Terakhir, mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Struktur DNS. Domain Name System atau DNS adalah bentuk database yang pengelolaannya secara lokal terhadap data yang akan diteruskan ke jaringan. Struktur DNS terbagi menjadi 4, yaitu root level domain, top level domain, second level domain, dan yang terakhir third level domain. DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol berbasis arsitektur klien atau server yang digunakan untuk mempermudah pengalokasian IP address pada satu jaringan. ISP secara otomatis akan memberikan IP address baru kepada komputer yang memintanya. Komputer yang meminta IP address disebut DHCP client, sedangkan komputer yang memberikan IP address disebut DHCP server. Dengan adanya layanan DHCP server, seorang administrator jaringan tidak perlu memberikan IP address secara manual ke setiap komputer yang ada dalam jaringan saat konfigurasi TCP IP, tetapi hanya cukup memberikan referensi ke DHCP server. Selain memberikan IP address, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default gateway dan DNS server. Kelebihan dan kekurangan DHCP. Kelebihan DHCP, 1. Mempermudah transfer data antar komputer klien dalam komputer server. 2. Mengelola alamat IP secara otomatis. 3. Mencegah terjadi konflik antar alamat IP komputer. Dan yang terakhir, DHCP mampu mendistribusikan dan menggunakan alamat IP yang tidak dapat digunakan di komputer klien lainnya, atau reusable. Kekurangan DHCP, 1. Semua pemberian IP bergantung pada server. Jika servernya mati, maka semua koneksi pada jaringan tersebut akan mati. 2. Tidak memiliki otorisasi atau validasi keaslian. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membuat alamat IP pada komputer server dan klien palsu dalam jaringan yang dibuat. Sekian penjelasan singkat dari praktikum modul 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.